Jangan sia-siakan tawarannya. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Matius, bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika masih remaja, saya seringkali memberontak. Terasa beban jika orang tua meminta bantuan. Tak heran jika saya seringkali menolaknya. Bermain dengan teman-teman lebih menyenangkan daripada berleha-leha membantu orang tua. Saat saya menjadi orang tua, saya baru merasakan bagaimana rasanya jika anak saya tidak peduli ketika saya meminta bantuan. Dalam bacaan Injil hari ini, diceritakan seorang ayah yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia meminta si sulung untuk bekerja di kebun anggur. Si sulung menjawab, "Baik." Sepertinya ia menurut. Namun kenyataannya ia tidak pergi. Si ayah meminta hal yang sama kepada si bungsu, namun segera ditolak. Si bungsu kemudian menyesal dan akhirnya ia pergi ke kebun anggur. Ilustrasi yang sangat baik ini ingin mengatakan bahwa tindakan nyata untuk melakukan perintah Bapa lebih penting daripada hanya janji-janji kosong. Hal itu juga untuk mengkritik dan menunjuk sikap yang kurang serius dari para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dalam hal iman dan kerohanian. Justru pemungut cukai dan perempuan sundal yang dicap orang Yahudi sebagai si pendosa lebih dipuji daripada pemimpin agama. Karena orang-orang yang dianggap buruk, tidak taat pada ajaran agama, berani mengubah sikap mereka dengan percaya akan warta pertobatan Yohanes Pembaptis. Sementara para pemimpin agama tidak. Kembali pada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh menanggapi panggilan Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya? Atau kita seperti si sulung yang hanya berjanji ingin melakukan kehendak-Nya, namun kenyataannya tidak. Melalui renungan ini, kita diingatkan untuk segera menanggapi panggilan Tuhan dengan kesadaran penuh akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sudah sepantasnya kita menanggapi panggilan-Nya dengan hidup benar, setia, dan melakukan kehendak-Nya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, murnikan hatiku
agar tetap setia dan dapat menanggapi panggilan-Mu dalam hidupku dengan sungguh-sungguh. Kiranya aku dapat hidup seturut kehendak-Mu dan tidak menyia-nyiakan tawaran keselamatan yang Engkau anugerahkan kepadaku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidupku. Amin.